Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Optik Geometri, Lensa, dan Prisma. Yang pertama, latar belakang. Dalam bidang optika, mempelajari bagaimana cahaya bertindak dalam konteks geometris, memahami sifat-sifat cahaya yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip geometri tanpa mempertimbangkan sifat gelombang cahaya. Pembiasan, pemantulan, pembentukan gambar oleh lensa dan cermin, dan pengamatan bagaimana cahaya bergerak melalui berbagai medium dan berubah arah adalah prinsip dasar dari optik geometri. Selanjutnya materi yang akan kami bahas, yang pertama ada lensa cembung, yang kedua lensa cekung, yang ketiga pembiasan di kaca plan paralel, kaca prisma, permukaan lengkung, yang keempat penerangan dan fotometri, intensitas cahaya, flux cahaya, intensitas penerangan atau iluminasi, dan yang kelima sistem indera mata, anatomi mata, dan cacat mata, dan yang keenam kaca pembesar atau loop, teleskop, mikroskop, yang ketujuh laser, fungsi laser, dan jenis-jenis laser, yang kedelapan cahaya, sifat-sifat cahaya, cahaya untuk inframerah, cahaya tampak, dan cahaya ultraviolet. Yang pertama adalah lensa cembung. Lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Lensa cembung atau lensa positif disebut pula lensa konvergen, yaitu lensa yang mengumpulkan berkas sinar sejajar. Jenis-jenis lensa cembung yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, cembung ganda atau biconvex, lensa cembung datar atau plakonvex, dan lensa cembung cekung atau konvex konkav. Banyak alat optik yang menggunakan lensa cembung seperti loop atau kaca pembesar yang banyak digunakan oleh tukang jam, tukang emas, dan detektif. Pada teropong digunakan sebagai lensa objektif sekaligus lensa okuler. Pada mikroskop digunakan sebagai lensa objektif. Selanjutnya, sifat dari lensa cembung itu dapat bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar, dapat pula bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Bayangan benda oleh lensa cembung dapat dibentuk dengan cara menggambarkan sinar-sinar istimewanya. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung ada 3 buah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus aktif f1 lensa di belakang lensa. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus pasif atau f2 di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang melalui pusat optik lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Pada lensa cembung atau di udara untuk benda nyata, di depan lensa sifat bayangannya bergantung pada letak benda. Bayangannya bisa bersifat nyata atau maya, bisa tegak atau terbalik, bisa diperbesar, sama besar atau diperkecil dibanding benda sebenarnya. Untuk menentukan bayangan oleh lensa diperlukan sekurang-kurangnya 2 sifat sinar utama. Bayangan nyata dihasilkan oleh perpotongan 2 berkas sinar bias atau lebih yang mengumpul. Bayangan maya dihasilkan oleh perpotongan perpanjangan sinar bias yang menyebar. Selanjutnya yaitu lensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepinya. Kemampuan untuk menyebar atau melengkungkan cahaya menciptakan gambar yang lebih kecil dan terfokus. Selanjutnya jenis-jenis lensa cekung. Yang pertama yaitu biconcav atau cekung lengkap. Yang kedua plan konkav yaitu cekung datar. Yang ketiga konvex konkav yaitu cekung cembung.
Selanjutnya yaitu sifat lensa cekung, yaitu lensa cekung dapat bersifat divergen atau menyebarkan sinar, dapat pula bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Selanjutnya, pembiasan pada lensa cekung, yaitu untuk menggambarkan pembiasan pada lensa cekung dapat menggunakan 3 sinar istimewa. Yang pertama, berkas sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Yang kedua, berkas sinar yang dilalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, berkas sinar yang melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan. Selanjutnya, pembiasan. Pembiasan cahaya akan mengalami pembiasan atau pembelokan apabila melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Pada peristiwa pembiasaan cahaya berlaku hukum pembiasaan yang dikenal dengan nama hukum Snellius atau hukum Snell. Dengan menggunakan hukum Snellius dan dengan geometri dapat dibuktikan besar pergeseran sinar tersebut pada rumus yang tertera. Di pembiasan ada pembiasan di kaca pan paralel dan juga pembiasan di kaca prisma. Ketika seberkas cahaya di polikromatis diarahkan ke prisma, cahaya tersebut kemudian terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatis. Atau kita sering menyebutkan peristiwa dispersi cahaya. Selanjutnya, pembiasan di permukaan lengkung. Keterangan di gambar sebelah kanan, sebelah kiri, sinar dari medium A ke B, center of curvature, arah sinar bias ke kanan, arah pengukuran R ke kanan, tanda untuk jejari R yaitu positif. Untuk keterangan gambar di sebelah kanan, sinar dari medium A ke B, center of curvature, arah sinar bias ke kanan, arah pengukuran R ke kiri, tanda untuk jejari R yaitu negatif. Selanjutnya yaitu penerangan dan fotometri. Materi selanjutnya yaitu penerangan dan fotometri yang meliputi intensitas cahaya, fluks cahaya, dan intensitas penerangan atau iluminasi. Yang pertama, ada intensitas cahaya, yaitu besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Sebuah ruangan dikatakan sudah terpenuhi tingkat intensitas cahayanya dipengaruhi oleh alami dan buatan. Besarnya intensitas cahaya perlu kita ketahui karena pada dasarnya manusia memerlukan pencahayaan yang cukup. Intensitas cahaya sangat mempengaruhi kondisi suatu tempat, seperti kalau yang kedua yaitu fluks cahaya. Fluks cahaya yaitu banyaknya cahaya yang terpancar oleh sumber cahaya. Satuan dari fluks cahaya adalah lumen. Intensitas cahaya diperoleh dari satu lumen yang terpancar dalam satu steradian dari sumber cahaya sebesar satu kandela pada permukaan bola dengan jari-jari sebesar 1 meter. Perbandingan jumlah kuat fluks cahaya yang terpancar dari sumber
dengan daya yang dikonsumsi untuk memancarkan fluks tersebut adalah efikasi. Perbandingan ini diperlukan untuk mengetahui efektivitas dari cahaya dengan satuannya. Yang ketiga, intensitas penerangan atau yang biasa disebut iluminasi adalah sebuah cahaya yang dipancarkan pada sebuah tempat atau bidang tertentu. Satuan dari intensitas penerangan ini adalah lux atau Lx. Selanjutnya ada sistem indera mata. Yang pertama ada pengertian mata merupakan indera penglihatan pada manusia. Mata dibentuk untuk menerima rangsangan berkas-berkas cahaya pada retina. Selanjutnya dengan perantaraan serabut nervus opticus mengalihkan rangsangan untuk diproses ke pusat penglihatan pada otak. Mata tersusun oleh tulang rongga mata, alis, dan bulu mata, kelopak mata, refleks mengedip, sel-sel pada permukaan kornea, dan konjungtivita atau selaput lendir yang melapisi permukaan dalam kelopak mata serta air mata. Selanjutnya, ada anatomi pada mata. Yang pertama ada kornea. Kornea adalah bagian depan mata yang merupakan lapisan pelindung, mempunyai kelengkungan lebih tajam dan dapat dilapisi oleh selaput tipis. Kornea berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata, serta melindungi lensa mata dari bulu-bulu. Yang kedua ada aqueous humor adalah cairan bening di belakang kornea yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga ada iris atau selaput pelangi, berfungsi untuk memberi warna pada mata. Yang keempat ada pupil, merupakan celah lingkaran yang dibentuk oleh iris dan berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata atau mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada retina, merupakan lapisan kompleks di bagian belakang mata yang tersusun atas sel-sel saraf. Retina berfungsi untuk menangkap bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil dari suatu benda di depan mata atau tempat terbentuknya bayangan. Lensa mata atau lensa kristalin adalah bagian mata yang terbuat dari bahan bening berserat dan kenyal, serta mempunyai permukaan rata yang berfungsi untuk mengatur pembiasan cahaya yang masuk ke mata. Bintik kuning yaitu bagian pada retina yang sangat peka terhadap cahaya. Saraf optik merupakan saraf yang berfungsi meneruskan rangsangan cahaya yang telah diubah oleh retina menjadi sinyal atau impuls saraf menuju ke otak. Otot siliaris merupakan otot yang berfungsi untuk mengatur panjang fokus pada kristalin. Vitreous humor merupakan bahan bening yang mengisi bola mata atau rongga utama mata di antara lensa dan retina. Selanjutnya ada cacat mata atau rabun dekat hipermetropi, yaitu jika bayangan benda tidak tepat jatuh di retina tetapi di belakang retina, maka hal ini akan menyebabkan mata dapat melihat benda-benda yang dekat dengan jelas dan mata dikatakan mengalami rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat disebabkan oleh lensa mata yang tidak dapat menebal ketika melihat benda pada jarak dekat. Untuk mengatasi cacat mata rabun dekat, digunakan kacamata lensa cembung atau positif. Lensa cembung akan mengucupkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Rabun jauh atau miopi, jika bayangan benda tidak tepat jatuh di retina, tetapi di depan pintu retina, hal ini akan menyebabkan mata tidak dapat melihat benda-benda di kejauhan dengan jelas, sehingga mata dikatakan mengalami rabun jauh atau miopi. Keadaan ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menjadi pipih sebagaimana mestinya, sehingga bayangan benda yang sangat jauh terbentuk di depan retina seperti pada gambar yang tertera. Selanjutnya ada presbiopi, adalah
penuturan kemampuan lensa mata untuk memfokus yang berakibat pada kesulitan dalam melihat benda berjarak jauh sekaligus kesulitan dalam membaca pada jarak normal. Astigmatisme merupakan cacat mata yang disebabkan oleh kornea mata yang tidak berbentuk sferis atau irisan bola, melainkan lebih melengkung pada suatu bidang daripada bidang lainnya, atau bidang silinder, sehingga lensa mempunyai fokus lebih pendek untuk sinar-sinar pada bidang vertikal dibandingkan dengan sinar-sinar bidang horizontal. Yang selanjutnya yaitu kaca pembesar. Kaca pembesar yang akan kita bahas pertama yaitu loop. Loop merupakan sebuah lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Pembesaran bayangan pada loop merupakan pembesaran sudut, yaitu perbandingan sudut penglihatan menggunakan loop dan untuk penglihatan tanpa menggunakan loop. Selanjutnya, kaca pembesar yang kedua adalah teleskop. Teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, seperti bintang-bintang di langit agar tampak lebih dekat dan jelas. Teleskop memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin dari sebuah objek. Yang kedua, untuk memfokuskan cahaya sehingga tercipta gambar yang tajam. Dan yang ketiga, untuk memperbesar gambar. Pembesaran merupakan fungsi yang umum dari teleskop. Ini adalah perbandingan dari 2 objek umum astronomi yang berbeda. Yang satu tampak terlihat dengan mata telanjang, sedangkan yang lain diperbesar. Sifat terpenting teleskop adalah kekuatan pengumpulan cahaya teleskop. Semakin besar celah, bukan di bagian atas tabung teleskop, semakin banyak pula cahaya yang terkumpul. Yang selanjutnya bagian-bagian teleskop. Bagian teleskop yang pertama yaitu tabung teleskop adalah sebuah tempat utama lensa terletak. Yang kedua adalah finder scope, merupakan teleskop kecil yang terpasang pada tabung utama. Selanjutnya, eyepiece ialah fungsi lensa okuler. Eyepiece berfungsi sebagai lensa okuler pada sistem teleskop. Eyepiece dipasang pada ujung tabung melalui flip mirror atau diagonal. Yang selanjutnya yaitu fokuser, di mana setiap teleskop memiliki fokuser dan fokuser datang dalam berbagai gaya, melekat pada tabung teleskop dan memegang lensa mata teleskop. Selanjutnya, mounting. Istilah ini lebih dikenal dengan dudukan teleskop. Ialah sebuah sistem penggerak utama pada sebuah teleskop yang dilengkapi dengan sebuah knop pengatur lintang, tutup sumbu polar, skala ketinggian lintang untuk mengetahui suatu posisi lintang pengamat berada, dan pemberat sudut jam untuk penyeimbang pada sebuah arah sudut jam. Dan yang selanjutnya yaitu tripod, untuk sebagai kaki berpijak permukaan. Selanjutnya ada jenis-jenis teleskop. Yang pertama, teleskop refraktor merupakan teleskop bias yang terdiri dari beberapa kaca lensa sebagai alat yang digunakan untuk menangkap cahaya dan menjalankan fungsi teleskop. Teleskop bias terdiri dari 2 lensa cembung, yaitu sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Yang kedua, teleskop reflektor merupakan teleskop yang menggunakan cermin sebagai pengganti terhadap lensa untuk menangkap cahaya dan memantulkannya. Yang ketiga, teleskop katadioptrik merupakan teleskop yang mempunyai sistem kerja yang tidak jauh beda dengan 2 jenis teleskop di atas. Karena teleskop ini merupakan penggabungan dari teleskop refraktor dan reflektor yang menggunakan 2 media untuk pengumpulan cahayanya, yaitu cermin dan lensa. Kaca pembesar yang selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop adalah suatu alat optik yang digunakan untuk melihat benda berukuran kecil atau mikro yang mampu menghasilkan
perbesaran hingga beberapa kali. Sebuah mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian ada bagian-bagian mikroskop. Bagian mikroskop yang pertama yaitu lensa okuler. Terdapat di ujung atas tabung berdekatan dengan mata pengamat, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Selain itu juga berfungsi sebagai lup. Bagian yang kedua yaitu lensa objektif, berfungsi untuk membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Pembesaran dari lensa objektif dapat diatur oleh bagian revolver yang ada pada mikroskop. Yang ketiga yaitu meja preparat, merupakan tempat untuk meletakkan objek preparat yang akan diamati. Objek diletakkan di atas meja dengan dijepit oleh penjepit. Selanjutnya ada diafragma, berfungsi mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Kemudian ada cermin yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang masuk dengan cara memantulkan cahaya tersebut. Yang keenam, kondensor, tersusun dari lensa gabungan yang berfungsi mengumpulkan sinar. Yang ketujuh, meja preparat, merupakan tempat meletakkan objek preparat yang akan dilihat. Yang kedelapan, ada kaki, berfungsi menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Dan yang terakhir ada lengan, yang berfungsi untuk memegang mikroskop pada saat memindahkan mikroskop. Yang selanjutnya adalah laser yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang berikut pengertian Lancer. Pengertian Lancer adalah singkatan dari Ion Amplification by Simulated Emissions of Radiation adalah perangkap yang dibangun di atas prinsip mekanik kuantum untuk membuat berkas cahaya di mana jemus dan foto berada dalam keadaan koheren, biasanya dengan frekuensi dan fase yang sama. Menggunakan istilah yang lebih sederhana, laser menggunakan cahaya untuk merangsang elektronik cahaya. Medium penguatan ke dalam keadaan teroksitasi disebut pemompa optik. Yang berikut, fungsi laser. Dalam kehidupan sehari-hari, laser digunakan pada berbagai bidang. Dalam penggunaannya, energi laser yang terpancar tiap satu waktu dinyatakan dengan orde dari beberapa MW. Laser yang digunakan dalam sistem audio Laserdisc sampai dengan beberapa MW laser yang digunakan untuk sejalan. Slide yang berikut. Jenis-jenis laser yang pertama itu sliding laser. Yang kedua laser gas. Yang ketiga laser fiximer. Yang ketiga Dayen laser. Yang kelima semikonduktor laser. Yang berikut. Oke, pengertian kita ulang ya. Pengertian cahaya. Cahaya adalah gelombang yang memindahkan tenaga tanpa perambatan massa, seperti halnya bunyi. Bunyi merupakan getaran unsur-unsur udara di bawah pengaruh kakas-kakas mekanis. Sifat-sifatnya hanyalah konsekuensi hukum-hukum mekanika yang diterapkan pada unsur-unsur itu. Cahaya bukanlah getaran dari zat materi apapun,
dan sifat-sifatnya tidak dapat diturunkan. Kemudian sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya dibagi menjadi 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Untuk dapat membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus, bisa dilihat dari cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah atau melalui jendela rumah kita. Terus yang kedua, cahaya menembus bedah bening. Cahaya dapat masuk ke sebuah rumah melalui jendela yang memiliki kaca. Jendela yang bening dapat ditembus oleh cahaya matahari. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Terdapat 2 jenis pemantulan, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata. Biasanya pemantulan ini sinar hasil pemantulannya tidak beraturan. Dan pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, mengkilap atau licin. Seperti misalnya cahaya yang mengenai cermin yang datar dan sinar hasil yang dipantulkan memiliki arah yang teratur. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat dari cahaya saat melewati medium rambatan yang berbeda. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya atau dispersi, yaitu merupakan penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang mempunyai bermacam-macam warna. Kemudian, selanjutnya, cahaya untuk inframerah, cahaya tampak, dan cahaya ultraviolet. Yang pertama, cahaya inframerah atau infrared, termasuk gelombang elektromagnetik, dan berada dalam rentang frekuensi 300 GHz sampai 40.000 GHz. Inframerah dihasilkan oleh proses di dalam molekul dan benda panas. Telah lama diketahui bahwa benda panas akibat aktivitas atau getaran atomik dan molekuler di dalamnya dianggap memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Oleh karena itu, sinar inframerah sering disebut radiasi panas. Yang kedua, cahaya tampak atau visible light adalah energi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan pada panjang gelombang 380 sampai 700 dan dapat dilihat oleh manusia. Contohnya adalah cahaya matahari. Sedangkan cahaya tidak dapat invisible light adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di bawah 380 nm dan di atas 780 nm. Yang ketiga dan terakhir, sinar ultraviolet. Rentang frekuensi sinar ultraviolet membentang dalam frekuensi 80.000 GHz sampai 10 juta GHz. Sinar ultra ungu alami atau sinar ultraviolet didapat dari sinar matahari berupa radiasi ultraviolet yang memiliki energi yang cukup kuat dan dapat mengionisasi atom yang berada di lapisan atmosfer. Kemudian penutupan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab 2, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu terdapat 2 jenis lensa, yaitu lensa positif atau lensa cembung dan lensa negatif atau biasa disebut lensa cekung. Lensa cembung memiliki sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan untuk lensa cekung, sifatnya bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Jarak bayangan yang terbentuk pada kedua lensa ini juga dipengaruhi oleh jarak benda. Mata merupakan indera
penglihatan manusia yang dapat mengalami cacat apabila tidak dijaga dengan baik. Lensa menjadi salah satu alternatif penolong bagi orang yang memiliki gangguan penglihatan seperti rabun dekat, dapat dibantu dengan lensa cembung, dan rabun jauh dapat dibantu dengan lensa cekung. Dalam pembelajaran IPA, kaca pembesar memiliki fungsi yang penting untuk mengamati benda-benda yang jauh lebih kecil dan tidak dapat dijangkau oleh mata normal manusia, seperti mengamati jaringan tumbuhan, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Ada juga benda yang digunakan untuk melihat benda yang jauh, seperti bintang di angkasa, dapat dilihat melalui teleskop. Seperti kaca pembesar dengan cahaya yang saling berhubungan, maka laser juga memiliki hubungan dengan laser. Laser memerlukan cahaya untuk merangsang elektron. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.